Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit cerita kisah perjalanan hidup Gus Baha Narukan Rembang. Gus Baha atau Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim adalah putra Kiai Nur Salim, pengasuh pesantren Al-Quran di Geragan Narukan Rembang. Kiai Nur Salim adalah murid dari Kiai Arwani Kudus dan Kiai Abdullah Salam Kajen Pati. Nasabnya bersambung kepada para ulama besar. Gus Baha memulai menempuh gemblengan keilmuan dan hafalan Al-Quran di bawah asuhan ayahnya sendiri, yaitu Kiai Haji Nur Salim Al-Hafidh. Hingga pada usia yang masih sangat belia, beliau telah mengkhatamkan Al-Quran beserta qiraahnya dengan lisensi yang ketat dari ayah beliau. Memang pada dasarnya karakteristik bacaan dari murid-murid Mbah Arwani menerapkan keketatan dalam tajwid dan makhorijul huruf. Menginjak usia remaja, Kiai Nur Salim menitipkan Gus Baha untuk mondok dan berkhidmat kepada Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair di Pondok Pesantren Al-Anwar Karangmau, Sarang Rembang, sekitar 10 km arah ke timur dari Narukan. Di Al-Anwar inilah beliau terlihat sangat menonjol dalam manfaat ilmu syariat seperti fikih, hadis, dan tafsir. Hal ini terbukti dari beberapa amanat prestisius keilmian yang diemban oleh beliau selama mondok di Al-Anwar. Saat mondok di Al-Anwar ini pula, beliau mengkhatamkan hafalan Sahih Muslim lengkap dengan matan rawi dan sanadnya. Selain Sahih Muslim, beliau juga mengkhatamkan hafalan kitab Fathul Mu'in dan kitab-kitab gramatika Arab seperti Imriti dan Alfiyah Ibnu Malik. Menurut sebuah riwayat, dari sekian banyak hafalan beliau tersebut menjadikan beliau sebagai santri pertama Al-Anwar yang memegang rekor hafalan terbanyak di era beliau. Bahkan tiap-tiap musyawarah yang akan beliau ikuti akan serta-merta ditolak oleh kawan-kawannya, sebab beliau dianggap tidak berada pada level santri pada umumnya karena kedalaman ilmu, keluasan wawasan, dan banyaknya hafalan beliau. Selain menonjol dengan keilmuannya, beliau juga sosok santri yang dekat dengan kiainya. Dalam berbagai kesempatan, beliau sering mendampingi guru beliau, Syekhina Maimun Zubair, untuk berbagai keperluan, mulai dari sekedar berbincang santai hingga urusan mencari takbir dan menerima tamu-tamu ulama-ulama besar yang berkunjung ke Al-Anwar, hingga beliau dijuluki sebagai santri kesayangan Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair. Pernah pada suatu ketika beliau dipanggil untuk mencarikan takbir tentang suatu persoalan oleh Syekhina. Karena saking cepatnya takbir itu ditemukan tanpa membuka dahulu referensi kitab yang dimaksud, hingga Syekhina pun terharu dan ngendikan atau bilang, "Iya hak, kowe pancen cerdas tenan. Iya hak, kamu memang benar-benar cerdas." Selain itu, Gus Baha juga kerap dijadikan contoh teladan oleh Syekhina saat memberikan mau'izah di berbagai kesempatan tentang profil santri ideal. Santri tenan iku ya koyok Baha iku, santri yang sebenarnya itu ya seperti Baha itu. Begitu kurang lebih ngendikan Syekhina. Dalam riwayat pendidikan beliau, semenjak kecil hingga beliau mengasuh pesantren warisan ayahnya sekarang ini, beliau hanya mengenyam pendidikan dari dua pesantren, yakni pesantren ayahnya sendiri di Desa Narukan dan pesantren Al-Anwar Karangmangu Rembang. Pernah suatu ketika ayahnya menaruhkan kepada beliau untuk mondok di Rusyaifah atau Yaman, namun beliau lebih memilih untuk tetap di Indonesia berkhidmat kepada alma maternya Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah, pondok pesantren Al-Anwar, dan pesantrennya sendiri LP3IA. Setelah menyelesaikan pengembaraan ilmiahnya di Sarang, beliau menikah dengan seorang neng pilihan pamannya dari keluarga pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Ada cerita menarik sehubungan dengan pernikahan beliau. Diuraikan setelah acara lamaran selesai, beliau menemui calon mertuanya dan mengutarakan sesuatu yang menjadi kenangan beliau hingga ini. Beliau mengutarakan bahwa kehidupan beliau bukanlah model glamor. Beliau berusaha meyakinkan calon mertuanya untuk berpikir ulang atas rencana pernikahan tersebut. Tentu maksud beliau agar mertuanya tidak kecewa di kemudian hari. Mertuanya hanya tersenyum dan menyatakan lop alias sami mawon kali kula. Kesederhanaan beliau ini dibuktikan saat beliau berangkat ke pesantren Sidogiri untuk melangsungkan upacara akad nikah yang telah ditentukan waktunya. Beliau berangkat sendiri ke Pasuruan dengan menumpang bus reguler alias bus biasa sekelas ekonomi. Berangkat dari Pandangan menuju Surabaya, selanjutnya disambung bus kedua menuju Pasuruan. Kesederhanaan beliau bukanlah sebuah kebetulan, namun merupakan hasil didikan ayahnya semenjak kecil.
Beliau hidup sederhana bukan karena keluarga beliau miskin. Dari silsilah keluarga beliau dari pihak ibu, atau lebih tepatnya lingkungan keluarga di mana beliau diasuh semenjak kecil, tiada satu keluarga pun yang miskin. Bahkan kakek beliau dari jalur ibu merupakan juragan tanah di desanya. Saat dikonfirmasi oleh penulis perihal kesederhanaan beliau menyatakan bahwa hal tersebut merupakan karakter keluarga Quran yang dipegang erat sejak zaman leluhurnya. Bahkan salah satu wasiat dari ayahnya adalah agar beliau menghindari keinginan untuk menjadi manusia mulia dari pandangan keumuman makhluk atau lingkungannya. Hal inilah yang hingga kini mewarnai kepribadian dan kehidupan beliau sehari-hari. Setelah menikah, beliau mencoba hidup mandiri dengan keluarga barunya. Beliau menetap di Yogyakarta sejak 2003. Selama di Jogja, beliau menyewa rumah untuk ditempati keluarga istri beliau, berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Semenjak beliau hijrah ke Jogja, banyak santri-santri beliau di Karangmangu yang merasa kehilangan induknya. Hingga pada akhirnya mereka menyusul beliau ke Jogja dan urunan atau patungan untuk menyewa rumah di dekat rumah beliau. Tiada tujuan lain selain untuk tetap bisa mengaji pada beliau. Ada sekitar 5 atau 7 santri Mutakharijen Al-Anwar maupun MGS yang ikut beliau ke Jogja saat itu. Saat di Jogja inilah kemudian banyak masyarakat sekitar beliau yang akhirnya minta ikut ngaji kepada beliau. Pada tahun 2005, ayah beliau Kiai Haji Nur Salim jatuh sakit. Beliau pulang sementara waktu untuk ikut merawat ayah beliau bersama keempat saudaranya. Namun siapa sangka, beberapa bulan kemudian Kiai Nur Salim wafat. Gus Buat tidak dapat lagi meneruskan perjuangannya di Jogja, sebab beliau diamanai oleh ayah beliau untuk melanjutkan tongkat estafet kepengasuhan di LP3I Narukan. Banyak yang merasa kehilangan atas kepulangan beliau ke Narukan. Akhirnya para santri beliau pun sowan dan meminta beliau kerso kembali ke Jogja. Hingga pada gilirannya beliau bersedia, namun hanya 1 bulan sekali, dan itu berjalan hingga kini. Selain mengasuh pengajian, beliau juga mengabdikan dirinya di Lembaga Tafsir Al-Quran Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta. Selain Yogyakarta, beliau juga diminta untuk mengasuh pengajian tafsir Al-Quran di Bojonegoro, Jawa Timur, di Jogja minggu terakhir, sedangkan di Bojonegoro minggu kedua setiap bulannya. Hal ini beliau jalani secara rutin sejak 2006 hingga kini. Di UII beliau adalah ketua tim Lajnah Mushaf UII. Timnya terdiri dari para profesor, doktor, dan ahli-ahli Al-Quran dari seantero Indonesia seperti Profesor Dr. Quraish Shihab, Profesor Zaini Dahlan, Profesor Sohib, dan para anggota Dewan Tafsir Nasional yang lain. Suatu kali beliau ditawari gelar doktor honoris causa dari UII, namun beliau tidak berkenan. Dalam jagat tafsir Al-Quran di Indonesia, beliau termasuk pendatang baru dan satu-satunya dari jajaran Dewan Tafsir Nasional yang berlatar belakang pendidikan non-formal dan non-gelar. Meski demikian, kealiman dan penguasaan keilmuan beliau sangat diakui oleh para ahli tafsir nasional. Hingga pada suatu kesempatan pernah diungkapkan oleh Profesor Quraish bahwa kedudukan beliau di Dewan Tafsir Nasional selain sebagai mufassir juga sebagai mufassir faqih, karena penguasaan beliau pada ayat-ayat ahkam yang terkandung dalam Al-Quran setiap kali lajnah menggarap tafsir dan mushaf Al-Quran. Posisi beliau selalu di 2 keahlian, yakni sebagai mufassir, sebagai anggota lajnah yang lain, juga sebagai faqihul Quran yang mempunyai tugas khusus mengurai kandungan fikih dalam ayat-ayat ahkam Al-Quran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.